dari Sumatera Barat, Pak. Wah, ini Sultan Pontianak. Ini dari Sumatera Barat. Ini wakil wali kota Wajo. ya, Pak. Ya, Ibu. Ya. Ini Raja Ubud. Ini dari Ternate. Kelihatan budayanya Iya, masuk iya. yang Oh, iya. Waduh, terima kasih. Biasa ini. Ini. Oh, iya. Maluku. Oh iya, terima kasih. Oh, iya. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sambutan atas nama Republik Indonesia. Itu judulnya. Untuk mengawalinya ada sebuah ungkapan dari para cerdik pandai yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Jika budaya dan tradisi adalah benteng negara, maka kerajaan dan lembaga adat menjadi mercusuar yang merekam segala keadaan. Apabila kita mampu mengorkestrasikannya dengan harmonis, maka Indonesia akan semakin tangguh dalam berlayar dan teguh saat berlabuh. Bapak Ibu, ungkapan ini saya sampaikan di awal untuk menunjukkan bahwa ya, dalam cerita yang sangat panjang, dalam sejarah yang sangat panjang, kita semua, Bapak Ibu sekalian, leluhur kita berkontribusi atas berdirinya Republik ini. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, ketika kaum kolonial berhasil menjarah kekayaan dari tanah kita, tidak sekalipun mereka berhasil menjarah, apalagi membuat musnah budaya dan tradisi yang kita miliki. Tidak akan pernah. Mereka tak akan mampu memusnahkan budaya dan tradisi, sebagaimana mereka juga tidak mampu menghancurkan tatanan budaya dan tradisi Aceh, Minang, Deli, Palembang, Riau, Jawa, Luwu, Buton tadi ada di sana, Ternate, Mentawai, Bali, Madura, sampai Pulau Timur jauhnya ke Papua sana. Karena budaya dan tradisi letaknya jauh di dalam sanubari, di dalam jiwa kita semuanya. Dia bergerak membentuk perilaku, kebiasaan sampai kepribadian masyarakat. Dari situlah Bung Karno menyebut sebagai sumber inspirasi, sumber penggalian utama dari Pancasila. Karena faktor tradisi dan budaya ini pula lah yang akhirnya lahir sebuah pergerakan kebangsaan bernama Indonesia. Maka Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, berkumpulnya para raja, kepala suku, serta anggota masyarakat adat Nusantara ini, bagi saya ini menjadi sejarah terbesar di bumi Nusantara setelah lahirnya Indonesia. Maka tadi saya mendapatkan cerita dari ketua, Pak Gubernur, dari acara pertama ke kedua bukan berkurang, malah bertambah jumlahnya. Dan itu kita harus siapkan untuk tahun berikutnya, yang mudah-mudahan kita tidak hanya mengundang dari yang Nusantara, tapi kita bisa undang dari banyak negara tetangga. Meski apa yang kita lakukan hari ini tidak dapat disaksikan para raja atau kepala suku terdahulu, tapi saya sangat yakin mereka akan tersenyum dan bertepuk tangan bangga. Sekali lagi, bangga. Mungkin mereka bakal meneteskan air mata bahagia karena melihat persatuan, kerukunan, serta terpadunya generasi penerusnya untuk mewujudkan cita-cita bersama atas nama Indonesia, sebuah negara yang menjadi rumah besar bagi semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, seperti Mars tadi yang dinyanyikan. Banyak orang Bapak Ibu yang menyaksikan ketika sebuah negara sudah berdiri, apakah kerajaan atau lembaga adat masih relevan keberadaannya? Apa tidak cuma menjadi romantisme masa lalu yang sia-sia? Ada yang bertanya itu. Maka dengan sangat lantang saya ingin menjawab, seluruh kerajaan dan lembaga adat selamanya akan tetap relevan dan dibutuhkan oleh negara ini.
Ini juga bukan sekedar romantisme Bapak Ibu, karena Indonesia bukan apa-apa tanpa mereka. Indonesia bukan apa-apa tanpa kontribusi dari leluhur panjenengan, leluhur Anda semuanya, leluhur kita sekalian. Karena Indonesia tidak akan pernah ada tanpa mereka, maka kita bukan kacang sing ninggalan jaran. Terjemahannya tanya sebelahnya. Bukan kacang yang lupa pada kulitnya. Kerajaan dan lembaga adat selamanya akan menjadi spirit kehidupan terbesar dalam pergaulan kenegaraan dan kemanusiaan. Inilah keramat terbesar Nusantara. Berjuta-juta syukur saya haturkan ketika tanah Jawa Tengah dipilih menjadi pijakan bersatunya keramat dari seluruh penjuru Nusantara yang hari ini hadir. Terima kasih. Terlebih lagi, saat ini kita semua berdiri di halaman mahakarya leluhur kita yang bernama Candi Borobudur. Ada di belakang sana. Sebenarnya tempat ini mengisyaratkan betapa tingginya capaian yang dilahirkan dari sebuah kebudayaan, dari sebuah lembaga adat. Tempat ini jadi teladan pamungkas bagi kita yang masih ngugemi kerajaan, yang mestinya juga bisa melahirkan sebuah mahakarya berikutnya, apapun jenis dan bentuknya. Karena disitulah dapurnya ketahanan adat dan budaya itu. Tapi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jika kita introspeksi lebih dalam, sebenarnya sudah seberapa besar upaya kita untuk nguri-uri serta mengembangkan budaya dan tradisi yang bersemayam di negeri ini. Jika kita menyebut bahwa negeri ini memiliki kebudayaan yang adiluhung, sebenarnya seberapa keras usaha kita dalam mengamalkan dan menyemarakannya. Jangan sampai kita jadi kata dalam terburuk. Jangan sampai budaya dan tradisi mati di rumahnya sendiri. Tentu Bapak Ibu semuanya pasti tahu bagaimana saat ini kalau kita melihat tetangga kita umpama Korea Selatan, semakin melambung namanya berkat tradisi dan budaya yang dibangun. Demikian juga dengan Jepang, Italia, Perancis, Inggris, dan India. Bahkan Amerika yang katanya tidak memiliki akar budaya yang kuat, bisa menghasilkan produk kebudayaan yang hebat, yang banyak negara kemudian meniru. Ada Superman, ada Spiderman, Captain America, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh heroik. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kan sama sebenarnya ya, meyakini bahwa negeri ini lebih kaya dibanding mereka dari sisi budaya, dari sisi seni, maupun Bapak Ibu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam keseharian. Jika saat ini kita tertinggal dari mereka, apakah kita bisa mengejarnya? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan terus menerus kepada anak cucu kita. Sedikit pun sebenarnya tidak ada keraguan di hati saya Bapak Ibu. Lebih-lebih saya yakin Anda semua tidak akan pernah ragu. Seperti saudara kita yang dari Bali, dengan adat, dengan budayanya, dengan turis yang banyak masuk, tidak pernah tergoyahkan sampai hari ini. Maka perencanaan dan strategi jadi hal yang wajib mesti kita siapkan. Pertama-tama adalah soal pendataan. Kita mesti tahu harta apa saja yang kita punya, kapan, dan siapa sebenarnya penciptanya. Jangan-jangan anonim, hanya NN, no name. Apa kegunaan dan manfaatnya, bagaimana kondisinya hari ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan pendataan sendiri, bisa kita undang para ahli, semua yang expert, termasuk dari perguruan tinggi. Karena dari situlah sebenarnya perpaduan antara lembaga adat dengan perguruan tinggi yang punya manfaat jauh lebih besar bisa dilahirkan. Yang satu menguatkan dari sisi historis, sementara satunya menguatkan dari sisi teori sampai kemungkinan pengembangannya. Jika dari pendataan kita sudah kuat, maka budaya dan tradisi kita bisa kita manfaatkan untuk apa saja, termasuk untuk memajukan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah yang saya kira inti dari berkebudayaan dalam kepribadian yang pernah disampaikan Bung Karno. Laku ataupun kebijakan apapun yang kita lahirkan hendaknya berdasar pada kebudayaan. Itulah sebenarnya kekuatan kita yang kita miliki hari ini. Maka jangan sampai kita merasa minder ketika bergaul dengan negara-negara yang katanya lebih maju, lebih modern, atau lebih apalah sebutannya. Jangan sampai
ketika Pak Jokowi bilang kita mesti berdiri dengan kepala yang tegak saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, seperti saat pertemuan G20 di Bali kemarin. Indonesia sekarang berada pada puncak kepemimpinan dunia, presidensi G20, ASEAN, dan ketika banyak negara inflasinya melambung tinggi, alhamdulillah Indonesia masih terkendali. Ketika pertumbuhan tidak terlalu tinggi di banyak negara, alhamdulillah kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Apakah kita tidak yakin pada kemampuan sendiri? Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi itu, dan tentu kita semua mesti sepakat karena kita menolak jadi bangsa yang inferior. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah waktunya buat kita untuk mengoptimalkan seluruh nilai dan pengetahuan dari kerajaan-kerajaan serta lembaga adat. Dunia membutuhkan kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu simpan untuk keseimbangan kehidupan. Untuk merealisasikan itu, tidak ada pilihan bagi kita selain harus menjaga martabat kerajaan dan lembaga adat yang ada di